Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Mardiana Arnar dari SMA Swasta Budi Satria, calon guru penggerak angkatan 10, Medan, Sumatera Utara. Berikut ini adalah aksi nyata saya modul 1.4 mengenai diseminasi budaya positif. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat semuanya. Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini. Tak lupa pula kita haturkan salawat dan salam kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang dimana syafaatnya dapat kita ambil sampai yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Heni Apriani SPD, Bapak Ibu PKS 1, 2, dan 3, Ibu narasumber kita, Ibu Mardiana Arnar SPD selaku CGP Angkatan 10 Kota Medan, dan Bapak Ibu guru semua yang saya hormati. Adapun kegiatan kita hari ini adalah untuk mengikuti sosialisasi atau diseminasi atas tugas Ibu Guru Ibu Mardiana Arnar dalam pemenuhan tugas CGP Angkatan 10 Kota Medan, yang dimana penuntutan acaranya adalah pembukaan oleh saya sendiri, kemudian kata sambutan atau pengantar dari Ibu Kepala Sekolah Ibu Heni Apriani SPD, ice breaking oleh pemateri yaitu Ibu Mardiana, pemaparan materi, tanya jawab, refleksi, dan penutup. Untuk itu dimintakan kepada Bapak Ibu guru semuanya sebagai peserta ataupun audiens agar kiranya kita melakukan ataupun melaksanakan kegiatan diseminasi ini dengan hikmat dan mengikuti rangkaian acara demi acara sampai selesai. Baiklah, kita langsung saja masuk kepada acara kedua, yaitu kata pengantar dari Ibu Kepala Sekolah Ibu Heni Apriani SPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di acara
aksi nyata ataupun sosialisasi dan diseminasi dari tugas Ibu Mardiana Arnar sebagai calon guru penggerak angkatan 10 Kota Medan. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Dan tak lupa pula salawat berangkatkan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya robbal alamin. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah PKS 1, 2, dan 3. Yang saya hormati Ibu Mardiana Arnar selaku narasumber yang akan menyampaikan ilmu pengetahuan yang luar biasa kepada kita semua. Dan yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat yang telah hadir pada kegiatan kita hari ini. Pada kesempatan ini saya selaku kepala sekolah sangat mendukung kegiatan ini, yang mudah-mudahan kegiatan ini akan memberikan pengetahuan yang luar biasa, menambahkan wawasan kita sebagai guru yang menjadi tolak ukur kepada siswa-siswi kita. Mudah-mudahan kegiatan yang judulnya sudah luar biasa ini, diseminasi budaya positif. Mudah-mudahan dari aksi ini kita juga tersadar apa-apa saja budaya positif yang akan bisa kita kembangkan untuk siswa-siswi kita dan untuk kelangsungan lingkungan sekolah, untuk kelangsungan KBM kita, agar sekolah kita, agar pendidikan di Indonesia ini berjalan dengan sebaik-baiknya dan menjadi yang lebih baik lagi. Baiklah, mudah-mudahan kegiatan kita pada siang hari ini mendapatkan berkah yang luar biasa dari Allah SWT. Kita tetap diberikan kesempatan kesehatan yang luar biasa, dan semoga ilmu yang akan diberikan kepada Ibu Mardiana Arnar ini menjadi penambah pengetahuan kepada kita semua. Marilah sama-sama kita dukung dan sama-sama kita laksanakan kegiatan ini dengan semangat, penuh positive thinking, penuh kewibawaan dan semangat yang luar biasa. Jadi saya selaku kepala sekolah membuka kegiatan ini, mudah-mudahan ini berjalan dengan sampai akhir tujuannya. Jadi hanya ini yang bisa saya sampaikan kepada seluruh guru-guru hebat di sini. Terima kasih atas semangat dan supportnya kepada narasumber kita, yang mudah-mudahan ini narasumbernya menjadi guru penggerak yang hebat yang akan menjadi inspirasi buat kita semua. Saya mendukung keras program ini, mudah-mudahan kita semua juga bisa ikut ke dalam program guru penggerak. Amin ya robbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah doa, yang dimana doa akan dipimpin oleh Pak Bagus. Untuk menyelesaikan acara kita ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Pak Bagus. Selanjutnya kita masuk ke acara berikutnya yang akan dilakukan langsung oleh pemateri kita yang akan menyampaikan materi demi materinya. Untuk itu kita panggilkan saja Ibu Mardiana Arnar SPD. Kepada Ibu Mardiana Arnar SPD, tempat dan waktu dipersilakan. Terima kasih Ibu Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, masih semangat ya Bapak Ibu. Walaupun sudah siang tapi tetap semangat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua bisa berkumpul di acara diseminasi kegiatan positif selaku sebagai tugas dari guru penggerak yang nantinya akan memaparkan kira-kira inti dari budaya positif. Tak lupa senantiasa kita hadiahkan sholawat
merangkaikan salam keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua yang berhadir di sini mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Amin 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 ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Heni Apriani yang sudah ada di tengah-tengah kita. Yang saya hormati Ibu Waka Bagian Administrasi Memparida Hanim juga sudah ada di tengah-tengah kita. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di sini memenuhi undangan saya dalam acara diseminasi budaya positif. Mudah-mudahan nanti apa yang kita bahas di sini mudah-mudahan bermanfaat bukan hanya bagi diri kita, tapi bagi sekolah dan masyarakat luas. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, langsung saja kita masuk kepada kegiatan berikutnya. Nah, sebelum kita mulai acaranya, kita ice breaking dulu karena ini suasananya sudah siang gitu ya. Jadi sebelum kita melanjutkan ya kegiatan-kegiatan kita ini, kita adakan ice breaking dulu, memulai sesuatu dengan senyuman. Sebenarnya ini saya terinspirasi dari seseorang yang hadir di sini, yaitu Mem Farida, ya, yang senantiasa selalu menyebarkan budaya senyum. Jadi senyumnya itu kalau Mem Farida tarik 7 cm, tahan 7 detik gitu ya Mem ya. Nah, tapi kalau saya di kegiatan ice breaking ini agak lama sedikit. Kenapa? Karena senyumnya adab-adaban. Jadi masing-masing anggota ya, masing-masing anggota berhadap-hadapan, berpasang-pasangan, senyum selama tarik selama sebanyak 7 cm, tahan 30 detik. Kita lihat responnya, apakah yang di atas atau yang di bawah, gitu ya. Oke, bisa kita mulai? Bisa? Ayo sekarang dari pasangannya kita lakukan ya Bapak Ibu ya, kita lakukan gerakannya. Oke, saya hitung dari sekarang. 1, 2, 3. Gimana? Nah, setelah 30 detik apa yang terjadi? Tertawa ya? Tertawa ya? Tertawa? Ada yang gak tertawa? Kak Sani? Alhamdulillah. Berarti sepertinya menimbulkan tertawa ya. Awalnya cuma senyum, gitu ya? Ya, awalnya senyum tapi jadinya tertawa, gitu ya. Harapannya apa? Harapannya dengan senyum, kalau kita senyum pasti pikiran kita jadi rileks kembali, gitu, sehingga siap untuk mengikuti kegiatan berikutnya, gitu ya Bapak Ibu sekalian. Oke, kita lanjut. Kita lanjut. Oke. Nah, jadi ini masih banyak tahapannya, ada beberapa sebelum kita masuk ke materi. Yang pertama kita harus rileks dulu, ya kan? Kemudian di sini kita mengadakan yang namanya kesepakatan forum diseminasi. Jadi kalau sekarang sebenarnya kan sudah mulai dibudayakan yang namanya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas atau komitmen kelas sebagai perbaikan dari yang namanya peraturan kelas gitu. Nah, karena situasinya ini adalah forum diseminasi, jadi kita buat kesepakatan forum diseminasi. Nah, di sini sudah ada kalimat contohnya ya. Kalau kita pakai kata-kata kesepakatan atau keyakinan, itu kita pakai kalimat yang universal dan dia harus kalimatnya yang positif. Jadi saya contohkan misalnya yang pertama itu mengikuti acara dengan tertib gitu. Kemudian raise hand atau angkat tangan ketika akan bertanya atau memberi pendapat. Nah, kira-kira menurut para Bapak Ibu yang hadir di sini tambahannya kira-kira apa sebagai kesepakatan kelas? Menyebutkan nama. Iya, menyebutkan nama ketika memberikan pertanyaan ya. Iya. Jadi yang nomor 3 itu menyebutkan nama ketika mau bertanya atau memberikan pendapat. Oke, itu yang nomor 3. Yang nomor 4, memberikan masukan dengan bahasa yang sopan. iya, bagus sekali dari kepala sekolah ya.
sopan. Benar sekali Bu. Kalau nggak sopan saya deg-degan Bu. Gitu ya. Jadi itu yang poin 4 ya. Memang kita di sini harus sopan karena kita dalam lingkup budaya positif. Gitu ya. Kemudian ada lagi kira-kira yang nomor 5? Bertanya, Ya. persilakan untuk bertanya. Oh, bertanya setelah dipersilahkan. Oke, iya benar sekali. Satu lagi. Ya, Ibu Hasna. Mungkin untuk kenyamanan kelas, Ya. matikan suara handphone saat acara berlangsung. Iya, benar sekali ya. Oke, Bapak Ibu sekalian. Nah, tadi kita sudah ice breaking, kemudian sudah menentukan kesepakatan forum diseminasi. Nah, kita masuk ke pemaparan materi yang pertama, pendahuluan. Nah, jadi kita sebagai guru yang baik dan bijaksana, ya, harus memiliki kemampuan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, kira-kira kalau saya sebutkan budaya positif di sekolah, Bapak Ibu kira-kira yang terbersih contohnya apa? Ya, kesalaman, ya, benar. Menyapa guru, iya, 5S, sapa, senyum, salam, sopan santun, iya, benar sekali. Ada lagi? Iya, berdoa dan sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran, iya, benar sekali. Jadi itu sebenarnya adalah kegiatan yang sehari-hari sudah kita budayakan dalam kegiatan pendidikan di sekolah kita, gitu ya. Nah, tapi di sini bagaimana budaya positif itu bisa kita pahami lebih mendalam lagi. Kenapa? Karena budaya positif ini ada konsep-konsep intinya. Ini yang akan kita bahas satu persatu. Nah, konsep inti dalam budaya positif itu ada 7. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, teori kontrol restitusi, dan teori segitiga restitusi. Jadi ada 7 materi yang mau kita bahas hari ini, yang dimulai dari paradigma perubahan paradigma belajar di Indonesia, ya. Nah, jadi dalam disiplin budaya positif, gitu ya, dalam budaya positif pembelajaran dengan paradigma baru, ya, itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Ya, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang dilakukan berdasarkan kebutuhan belajar murid, ya, berdasarkan perkembangan dari psikologi murid itu sendiri, gitu. Nah, jadi ada perbedaan paradigma belajar yang lama dengan yang baru, gitu ya. Apa kira-kira perbedaan paradigma belajar yang lama dengan yang baru? Ya, kita masih ingat di zaman dulu kegiatan pembelajaran itu cenderung berpusat pada guru, ya. Semua guru, gitu ya. Kemudian kalau di paradigma pembelajaran yang baru ini itu berpusatnya adalah pada murid, gitu. Jadi pada murid, bukan pada guru lagi. Kemudian murid bukan menjadi objek seperti di paradigma pembelajaran yang lama. Kalau yang lama murid sebagai objek, tetapi di paradigma pembelajaran yang baru itu murid adalah subjek dalam pembelajaran, gitu. Kita sebagai guru hanya sebagai fasilitator dan pembimbing, gitu ya. Jadi paradigma perubahan dari pembelajaran di Indonesia kira-kira seperti itu, gitu ya. Adanya perubahan atau perbaikan dari proses yang dulunya berpusat pada guru, sekarang sudah berpusat pada murid, ya. Kemudian si murid tadi sebagai subjek dalam pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajarannya juga itu berdasarkan pembelajaran yang berdiferensiasi berdasarkan kebutuhan dari belajar dari murid-murid, gitu ya. Nah, yang tujuannya untuk apa di sini? Tujuannya untuk mewujudkan atau membentuk profil pelajar Pancasila pada diri murid, ya. Nah, profil pelajar Pancasila itu semuanya mengandung yang namanya nilai-nilai kebajikan, ya. Jadi kalau kita bisa
tahu di sini dimensi dari profil pelajar Pancasila. Yang pertama ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, gitu ya. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Jadi semua di situ sebenarnya sudah mencakup nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai inilah yang mau kita bentuk ada di dalam diri murid-murid kita, gitu. Nah, jadi melalui apa? Melalui pembelajaran dengan paradigma baru. Itu yang pertama dari budaya positif. Kemudian ada yang kedua itu adalah disiplin positif. Ya, disiplin positif sebenarnya itu bukan hal yang baru, gitu ya. Tetapi di sini kita lebih meningkatkan lagi. Sebenarnya kegiatan positif itu sudah ada di sekolah kita dan sudah kita terapkan, gitu ya. Tapi ini lebih kita terapkan lagi, ya. Jadi disiplin positif merupakan satu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan, ya. Kemudian disiplin positif juga dapat membuat murid memahami dan menyadari bahwa kalau dia melakukan kegiatan disiplin itu karena datangnya dari diri dia, gitu. Bukan karena takut dihukum atau karena mau dipuji atau karena dapat konsekuensi, gitu. Tapi harus disiplin itu datangnya dari dalam diri dia atau intrinsik, gitu. Nah, jadi dari disiplin positif ini kita berarti harus memahami bahwasanya ada motivasi perilaku manusia, ya, yaitu kegiatan budaya positif berikutnya adalah adalah motivasi perilaku manusia. Nah, ternyata gitu ketika kita menghadapi satu permasalahan, ya, oleh murid, gitu ya, ternyata ada kaitannya dengan motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi sebenarnya kalau kita melihat murid kita sudah disiplin ini, disiplin tepat waktu datang ke sekolah, tepat waktu mengumpulkan tugas, gitu ya. Kemudian disiplin membersihkan kelas dan lain sebagainya. Itu sebenarnya sudah satu poin yang baik buat anak kita. Tapi perlu kita perhatikan disiplinnya ini karena apa, gitu. Ya, karena apa? Apakah karena dia takut dihukum? Apakah karena dia pengen dipuji? Nah, jadi dari situ kita sebagai guru harus bisa memunculkan, ya, disiplin yang datangnya dari dirinya sendiri. Jadi tanpa adanya hukuman, karena nanti kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas, gitu ya. Kan keyakinan kelas kita tidak mengadakan yang namanya hukuman, gitu. Nah, dengan tidak adanya hukuman, apakah siswa kita nanti akan tetap disiplin? Nah, itu sekarang yang akan menjadi tugas kita sebagai guru. Bagaimana kita memunculkan disiplinnya itu atau nilai-nilai kebajikannya itu benar-benar dari dalam dirinya. Kira-kira seperti itu. Nah, tapi memang semuanya itu hal-hal positif yang kita bagikan, yang kita bimbing ke anak-anak, disiplin positif, ya, dan lain sebagainya, hal-hal yang baik itu sebenarnya harus berpulang kepada kita sendiri sebenarnya sebagai guru. Kenapa? Karena kita guru itu adalah pemimpin dalam pembelajaran, ya, seperti filosofi Ki Hajar Dewantara, ya. Bapak Ibu, dengan 3 semboyan dari Ki Hajar Dewantara. Yang pertama Ingaso Sung Tulodo, ya, yang di depan memberikan teladan kita sebagai guru. Kemudian Ing Madia Mangun Karso, gitu ya, di tengah-tengah membangun semangat, gitu. Kemudian di belakang memberi motivasi, gitu. Ya, jadi itulah peran kita sebagai guru. Kita harus kembali menginsyafi filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, ini dia. Jadi keyakinan kelas atau keyakinan sekolah ini, ya, ini memang perubahan dari peraturan sekolah menjadi
menjadi keyakinan sekolah atau keyakinan kelas ini memang berproses. Kita harus terus-menerus membudayakan gitu ya perubahan ini gitu supaya anak-anak terbiasa gitu ya. Kalau kita kenapa kok harus keyakinan, kenapa nggak peraturan aja gitu ya, kira-kira Bapak Ibu ada yang tahu Kenapa harus keyakinan tidak peraturan? Karena kalau peraturan itu kan sifatnya mengikat. Kalau ini udah apa ya, kesepakatan, kesadaran diri, menumbuhkan kesadaran mereka semua. Iya, benar sekali, Men. Jadi kalau peraturan judulnya pasti ada hukuman, gitu ya. Peraturan pasti ada hukuman, gitu. Nah dari situ kita seperti seolah-olah membiasakan anak ikut peraturan karena takut hukuman. Kalau dihukum anak-anak jadi memiliki rasa yang tidak enak, gitu. Jadi secara tidak sadar kita membangun karakter anak menjadi seperti seperti melakukan sesuatu karena takut sesuatu, itu dia. Nah tapi kalau keyakinan ini nantinya akan di buah pikiran dari anak-anak itu sendiri. Mereka maunya apa? Untuk kelas ini tertib, untuk sekolah ini nyaman, mereka maunya apa? Jadi mereka yang tuangkan sendiri, baru nanti didiskusikan. Nah ketika mereka sudah menuangkan curah pendapatnya, ini didiskusikan, ini yang nanti akan menjadi keyakinan kelas, sehingga kita sepakat sama-sama menjalankan keyakinan kelas, itu dia. Jadi di keyakinan kelas ini sifatnya tidak memaksa, gitu ya, tapi mengajak anak-anak dengan sukarela seperti yang dikatakan Mbak Farida tadi, gitu ya, dengan sukarela mengikuti, gitu ya, keyakinan kelas ini, gitu. Nah jadi dalam keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi keyakinan kelas ini berdasarkan kesepakatan antara guru dan murid, gitu. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal, gitu, yang umum, gitu ya. Misalnya menjaga kenyamanan kelas, itu kan umum ya, gitu. Misalnya ada ada kata-kata jangan membuang sampah sembarangan, misalnya. Kata jangannya itu tidak dianjurkan lagi, tetapi dengan cara menjaga kebersihan kelas, seperti itu, ya. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, gitu ya, dalam bentuk positif supaya apa? Supaya anak-anak juga mikirnya positif, gitu. Kalau ada kata-kata jangan, apalagi anak-anak zaman sekarang ya, Gen Z ya, kalau ada kata-kata jangan, pasti yang dipikir mereka mau, gitu ya kan, kulakukan, gitu ya kan, gitu. Jadi secara psikologi sebenarnya itu memacu anak untuk melakukan kalau ada kata-kata larangan, gitu ya. Nah tapi dengan kalimat positif mungkin anak-anak kemungkinan besar akan melakukannya dengan sukarela, dengan panggilan hati, gitu. Kemudian keyakinan kelas dibuat oleh seluruh warga kelas melalui curah pendapat. Jadi semua warga kelas memberikan pendapatnya, apapun itu pendapatnya dituangkan, gitu. Kemudian nanti baru didiskusikan, baru nanti disaring, gitu ya. Kira-kira keyakinan kelas mana yang double, tidak lagi, gitu ya. Mana yang tidak terlalu cocok, nanti dikurangi seperti itu, sehingga nanti didapatkan keyakinan kelas yang sebenarnya, gitu. Nah keyakinan kelas ini juga harus ditinjau ulang dari waktu ke waktu. Jadi misalnya secara berkala, misalnya 1 tahun pelajaran ini atau misalnya 1 semester, gitu. Kira-kira ada nggak yang perlu ditambahkan? Melihat dari karakter murid kita. Kalau kira-kira ada yang perlu ditambahkan, kita tambahkan lagi. Jadi jangan stuck itu aja, gitu, keyakinan kelasnya, gitu. Harus dikaji ulang lagi. Gimana Bapak Ibu? Masih semangat? Semangat, mudah-mudahan ya. Nah, kita lanjut, ini masih tentang keyakinan sekolah atau kelas ya. Keyakinan tahapan dalam keyakinan sekolah atau kelas itu ada 6 ya. Yang pertama, berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Jadi diskusi dulu, gitu ya, diskusi dulu memunculkan peraturan. Peraturannya apa-apa aja nih, gitu ya.
Kemudian mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Jadi peraturan yang ada kita ubah pelan-pelan menjadi keyakinan. Gitu. Apa yang diyakini anak-anak supaya kelasnya ini pembelajarannya bisa berjalan dengan dengan lancar, gitu ya. Berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Gak ada yang ribut-ribut, gak ada yang main HP, gak ada yang buang sampah sembarangan dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya itu menyaring peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas, gitu ya. Jadi diubah, disaring, gitu ya. Disaring kata-katanya yang peraturan tadi itu menjadi keyakinan kelas. Tahap berikutnya berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Ya, kembali diskusi lagi. Gitu. Jadi ada beberapa tahap dalam membuat keyakinan kelas. Kemudian berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Jadi seluruh warga kelas, wali kelas dengan murid itu semuanya berperan, ada peranannya, gitu. Jadi supaya jangan aku kan nggak ini, aku kan nggak itu, gitu. Jadi tolak-tolakan, gitu ya. Jadi ini di sini berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Kemudian meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kurang lebih seperti ini. Nanti khususnya yang ibu-ibu wali kelas, ini nanti bisa diterapkan. Mudah-mudahan di tahun ajaran baru nanti kita tidak menggunakan lagi peraturan kelas, ya. Kita akan membudayakan keyakinan kelas. Kira-kira seperti itu. Oke, saya lihat kayaknya udah agak ini ya, udah agak loyo ya, ibu-ibu sekalian, bapak ibu sekalian ya. Nah, jadi untuk apa ya, supaya rileks lagi, namanya juga sudah siang ya, kita wajar ya, namanya udah siang ya kan. Kemudian udah capek satu harian ngajar ya bapak ibu sekalian, udah pasti perasaan penat itu udah berlebih gitu ya. Jadi makanya kita sering-sering ice breaking gitu ya. Nah, ice breaking yang berikutnya ini ada kata kunci, karena ini adalah budaya positif, hal-hal positif termasuk cinta gitu ya. Termasuk cinta ini kita budayakan ya. Jadi ada kata kuncinya yaitu saya cinta. Gitu ya, saya cinta seluruh tubuh saya dari ujung rambut sampai ujung kaki, gitu. Nah, nanti saya akan mengatakan anggota tubuh bapak ibu sekalian dan bapak ibu harus menunjuknya dengan tangan, gitu. Jadi misalnya saya kata kuncinya ingat saya cinta, gitu ya. Oke, nah jadi bapak ibu sekalian, nanti kalau saya katakan saya cinta hidung, pegang hidungnya, gitu ya. Saya cinta pipi, pegang pipinya. Oke, bisa kita mulai? Bisa kita mulai ingat dengan kalimat cinta, supaya kita selalu diselimuti dengan rasa cinta kasih, gitu ya. Ya? Siapa? Ya, berdiri. Ya. Ya, berdiri ya bapak ibu biar lebih seru ya. Oke, silakan berdiri. Ikuti instruksi saya, ingat kata kuncinya saya cinta. Oke, saya mulai. Saya cinta tangan. Saya cinta kepala. Saya cinta mata, hidung, mulut. Salah. Oke, bapak ibu, terima kasih atas partisipasinya. Oke, udah relax bapak ibu sekalian. Bismillah, mudah-mudahan relax. Masih ada 3 judul lagi yang mau kita bahas. Selanjutnya yaitu kita masuk ke materi kebutuhan dasar manusia. Ya, kebutuhan dasar manusia. Jadi ternyata ketika seorang murid melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, gitu ya, atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Gitu. Jadi ternyata ketika kita menghadapi murid dengan berbagai karakter, ada yang misalnya sering terlambat, sering tidak mengerjakan tugas, sering mengganggu temannya dan lain sebagainya. Ternyata berdasarkan teori kebutuhan dasar manusia, ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Nah, apa-apa saja sebenarnya kebutuhan dasar dari manusia? Nah, kita berawal dari sini. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup.
ya, kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Gitu. Kemudian kebutuhan kebebasan, kebutuhan kesenangan dan kebutuhan penguasaan, gitu ya. Nah, kira-kira kalau Bapak Ibu di sini kebutuhannya apa? Iya, oke. Ada lagi? Berarti kalau nggak dapat yang dibutuhkan, berarti pasti uring-uringan, gitu ya Bu Ugi ya? Iya. Ada lagi kira-kira kebutuhannya? Bapak Ibu sebelah sini? Ada? Misalnya butuh perhatian gitu, ya kan? Kasih sayang gitu ya. Ada kira-kira? Ibu butuh kenyamanan. Ibu Umi butuh kenyamanan gitu ya. Berarti kalau situasinya nggak nyaman, berarti Ibu Umi berarti akan melakukan sesuatu yang tidak ini ya, yang tidak sportif kita bilang gitu ya, yang menunjukkan bahwasanya ada kebutuhan Ibu Umi yang tidak terpenuhi. Itu ya Ibu Umi ya. Nah, jadi di sini kita belajar mengenal ya jenis-jenis kebutuhan dari kita sendiri gitu. Ya supaya kita nanti bisa menerapkannya ke murid kita. Oke, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini ada satu kasus ya, kebetulan kasus dari kelas Ibu Anita ya. Kelas Ibu Anita ini sebagai wali kelas 12 NIA 1. Nah, Ibu Anita ini sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, namanya Jaya. Ya, ini contoh kasus ya Bapak Ibu ya, supaya nanti kita bisa mengenali kira-kira kebutuhan apa gitu ya yang dibutuhkan oleh murid tersebut gitu. Nah, si Jaya ini kata Ibu Anita ya, Ibu Anita mengeluhkan si Jaya sering minta bekal atau bontot gitu ya, bontot dari teman-temannya ya, bontot siangnya dengan paksa gitu. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Anita, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Jaya melakukan hal itu? Nah, di sini sudah ada tabel. Ya, sudah ada tabel. Ketika ini misalnya ketika Ibu Anita bertanya kepada si Jaya, nanti jawaban Jaya kira-kira ada 5 seperti ini, ya. Kalau jawaban Jaya kira-kira nomor 1, kira-kira kebutuhan apa yang sedang harus dipenuhi oleh untuk si Jaya? Gitu, berdasarkan 5 kebutuhan tadi ya. Kebutuhan apa saja tadi Bapak Ibu? Kebutuhan? Ya, kita ulang ya. Kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan ya. Jadi ada 5. Nah, dari jawaban si Jaya nanti kita coba kita simpulkan kira-kira dia butuhnya apa gitu. Kira-kira kalau Bu Anita bertanya, Jaya, kenapa kamu melakukan hal itu? Ya, mengambil bontot temanmu atau bekal temanmu. Misalnya si Jaya jawabnya, saya senang Bu, karena saya merasa teman-teman memperhatikan saya. Berarti kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima tadi ya? Iya. Kasih sayang dan rasa diterima atau menurut Ibu Umi apa? Kesenangan. Oke, kita kunci dua jawaban tadi ya. Yang satu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, yang satu kesenangan. Oke, kita lihat jawaban yang berikutnya. Saya merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibu dari rumah, kata si Jaya. Menunya selalu sama, sehingga saya ingin mencoba makanan teman-teman yang beraneka ragam. Ini kira-kira kebutuhan apa ini? Saya merasa bosan. Kebebasan ya. Jadi selama ini ibunya memberi bekal itu aja, jadi dia nggak merasa bebas gitu memilih menu yang beragam, makanya dia ambil punya temannya. Oke, berikutnya nomor 3 ya. Nomor 3, kata si Jaya waktu ditanya sama wali kelasnya Bu Anita, saya lapar Bu, orang tua saya tidak memberi bekal makan siang maupun uang jajan.
bukan bertahan hidup gitu. Jadi dia kan harus hidup ya, gitu. Makanya dia harus makan, hidup dengan makan gitu ya. Jadi dia caranya dengan meminta bekal teman-temannya gitu. Oke. Kemudian yang nomor 4, saya merasa iseng saja dan menikmati ekspresi wajah teman-teman saya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut saya ekspresi teman-teman saya lucu katanya. Ya, jadi kebutuhan untuk kesenangan. Tadi yang nomor 1, iya. Nah, jadi ini sebenarnya agak sulit ini kita membedakan kebutuhannya gitu. Tapi ada kata-kata yang menuju ke kebutuhan tadi gitu ya. Apakah dia kebutuhan bertahan hidup, ya kebutuhan rasa kasih sayang dan lain sebagainya gitu. Nah yang terakhir yaitu saya merasa hebat katanya jawabannya, karena teman-teman takut dengan saya dan menuruti keinginan saya. Berarti dia butuh diakui berkuasa gitu ya. Artinya teman-temannya menuruti apa yang dia mau gitu. Jadi nah dari sini kita bisa memahami kira-kira karakter atau kebutuhan murid kita gitu ya, perilakunya gitu ya, itu karena apa gitu. Misalnya ada perilakunya yang tidak seharusnya, itu karena apa? Pasti karena ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Jadi kebutuhannya itu kira-kira kebutuhan yang mana, itu yang harus kita pahami supaya kita jangan sampai salah dalam penyelesaiannya gitu. Sampai di sini paham ya ibu-ibu ya, mengenai kebutuhan dasar manusia. Kita lanjut. Nah, ini yang berikutnya yaitu posisi kontrol guru. Jadi sebenarnya kita sebagai guru, ya, ini ada posisi kita, ya, bukan hanya sebagai guru aja gitu, tetapi ada posisi kontrolnya itu ada 5. Yang pertama sebagai penghukum, gitu. Sekarang kita melihat ke diri kita sendiri, gitu. Kita sebagai guru, apakah kita guru penghukum, ya? Kemudian yang kedua, guru pembuat merasa bersalah, gitu ya. Kemudian apakah kita guru sebagai teman, gitu. Kemudian guru sebagai pemantau, atau yang terakhir yaitu guru sebagai manajer, gitu. Nah kira-kira apa perbedaannya? Jadi ibu-ibu, kalau misalnya dia guru penghukum, gitu ya, yang dilakukan guru itu menghardik, menunjuk-nunjuk, gitu ya, menyakiti, menyindir. Itu kalau dia ciri-cirinya guru penghukum. Kemudian kalau guru pembuat merasa bersalah, berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam, ya, ketika muridnya melakukan kesalahan. Ya, ini coba diperhatikan karena nanti ada kuisnya lagi, tabel, gitu ya. Konsentrasi, ya. Oke, kalau guru sebagai teman, dia membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, gitu, ya. Nah, kalau guru sebagai pemantau, dia menghitung dan mengukur, ya. Kemudian kalau guru sebagai manajer, dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ini yang dilakukan guru dari berbagai macam posisi kontrolnya. Nah, kalau perkataan guru, gitu ya, perkataan guru berdasarkan posisi kontrolnya, yaitu kalau dia guru sebagai penghukum, kira-kira perkataannya gini, kamu kalau tidak melakukannya, saya akan, gitu ya, itu kalimat penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah, kira-kira seperti ini, kamu sudah mengecewakan ibu bapak, gitu. Jadi muridnya merasa sangat bersalah, gitu ya kan. Kemudian kalau dia guru sebagai teman, gitu ya, lakukan dari bapak ibu, ya sudah, nanti bapak ibu bantu bereskan, gitu. Ayolah, gitu, ayolah bantu ibu. Nah, itu guru sebagai teman, gitu. Nah, kemudian ada guru sebagai pemantau. Kalau pemantau, kata-katanya kira-kira seperti ini. Apa peraturannya, gitu. Apa konsekuensinya? Apa yang telah kamu lakukan? Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, kalau yang terakhir, yang posisi kontrolnya adalah manajer, itu biasanya berkata seperti ini. Apa yang kita yakini, gitu ya? Apa yang kamu yakini apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya? Nah, kurang lebih seperti itu. Udah kelihatan ya perbedaannya. Kalau gurunya menghukum, membuat merasa bersalah,
kemudian teman, pemantau dan manajer itu sudah kita pahami ya. Sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Oke, Bapak Ibu silakan konsentrasinya ya. Kita coba ya menjawab bersama. Yang pertama, kalau kalimat pernyataan guru ini seperti ini, yang pertama, ayolah lakukan demi saya ya. Terus masih jelas berarti tenang. Oke. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Kira-kira pemantau gitu ya. Jadi ada imbalannya kalau pemantau gitu. Oke. Apa rencanamu untuk menyelesaikan ini? Manajer. Oke. Yang keempat, saya kecewa sekali dengan kamu. Iya, guru membuat rasa bersalah. Dan yang terakhir, kamu tidak pernah benar melakukannya. Menghukum. Jadi udah bisa ya, Bapak Ibu, kira-kira ucapan kita ternyata itu menunjukkan posisi kita sebagai guru, gitu ya. Nah, sebenarnya tuh tanpa sadar, gitu ya, kita kadang-kadang sering kelupaan, gitu ya, untuk menempatkan posisi kita ini. Tapi mudah-mudahan dengan kegiatan diseminasi ini kita kembali lagi, gitu ya, ke filosofi pendidikan. Kita kembalikan posisi kontrol kita ke tempat yang sebenarnya, gitu. Nah, jadi di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol manajer, itu dia, ya, sebagai manajer, itu. Guru berbuat sesuatu bersama murid, ya, dengan posisi manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ya, kemudian posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya, sehingga tercipta identitas yang positif atau berhasil pada diri murid. Jadi kalau misalnya murid melakukan kesalahan, gitu ya, kita jangan sampai mengesankan murid itu gagal, gitu, karena kesalahannya, gitu ya. Tetapi nanti murid itu kita bimbing, gitu ya, untuk menyadari kesalahannya dan mau memperbaiki kesalahannya, sehingga dia bisa kembali ke kelompoknya itu dengan karakter yang lebih baik lagi, ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog, gitu ya, antara orang tua dengan anak, antara guru dengan murid, ya, seperti itu, yang tujuannya itu menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab atas kesalahan yang dia buat, gitu. Jadi dengan adanya segitiga restitusi yang kita laksanakan dalam penyelesaian masalah, murid ini bisa menyadari kesalahannya dengan sendirinya, gitu, dan berkeinginan memperbaiki dirinya sendiri tanpa harus dipaksa, gitu. Jadi semuanya itu dari panggilan hatinya dengan tahapan dari segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini ada 3 tahapannya, ya. Tahapannya ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas, ya. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang 3, menanyakan keyakinan. Kalau menstabilkan identitas, ketika ada anak yang salah, gitu ya, yang kita panggil, yang pertama di otak anak-anak itu pasti, aku pasti akan dikatakan salah, gitu. Aku pasti akan disalahkan, gitu ya, Bapak Ibu ya, gitu. Sehingga di memori dia ada keyakinan dia, aku gagal, gitu. Nah, tapi dengan langkah pertama menstabilkan identitas, gitu ya, kita menstabilkan identitas murid, gitu. Ketika murid melakukan kesalahan, gitu ya, kita melakukan menstabilkan identitas dia dari yang sebenarnya salah, gitu ya, tetapi menjadi orang yang sadar akan kesalahannya. Nah, ini ada kalimat contohnya, ya, ada kalimat contohnya. Nah, jadi kalau identitas, menstabilkan identitas itu contoh-contoh kalimatnya. Yang pertama, guru mengatakan berbuat salah itu nggak apa-apa. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Jadi si anak datang, guru mengatakan hal itu, dia pasti
pasti langsung akan, oh ternyata semua orang pernah melakukan kesalahan, aku juga, gitu dia. Jadi secara psikologis anak-anak akan berpikir seperti itu dalam hatinya, gitu. Jadi bukan aku satu-satunya orang yang salah, gitu. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna, gitu ya. Saya ingin mencari solusi dari permasalahan ini dan sebagainya. Jadi kita menstabilkan identitas dia dari yang identitas gagal menjadi identitas orang yang tidak gagal, gitu, atau identitas yang berhasil, gitu. Kemudian langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, gitu. Dengan kata-kata kunci seperti ini, kamu pasti punya alasan kenapa melakukan itu, gitu. Jadi kalau anak melakukan kesalahan, kita tanya, kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Itu kita memvalidasi tindakan dia yang salah, padahal dia udah salah, gitu ya. Kemudian dia bisa terlihat kamu merasa bangga terhadap hasil yang kamu dapatkan, tapi ada hal yang jadinya merugikan untuk orang lain. Bisa kita tambahkan kalimatnya seperti ini, tapi ibu sangat menghargai kamu karena kamu tidak melakukan hal yang lebih buruk dari itu. Nah gitu, jadi hal yang udah dilakukan salah, tapi kita tetap hargai dia karena tidak melakukan hal yang lebih buruk lagi. Itu contoh dari validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah setelah kita stabilkan identitasnya, kemudian kita validasi tindakannya tadi, kemudian kita tanyakan keyakinannya, ya berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ya misalnya dengan kalimat, apa keyakinan kelas yang kamu percayai, gitu. Misalnya sudah ada keyakinan kelasnya, gitu ya, atau keyakinan dia sendiri, gitu ya, untuk memperbaiki dirinya. Keyakinan apa yang belum kamu tunjukkan, gitu ya. Kemudian apakah tindakanmu mencerminkan keyakinan kelas tersebut? Kamu mau memperbaikinya, bisa juga, gitu ya. Apa rencana kamu untuk memperbaikinya? Nah itu kurang lebih contoh dari menanyakan keyakinan. Nah, jadi dalam menghadapi permasalahan di murid, ternyata ini sebenarnya adalah hal yang baru. Kita menyelesaikannya dengan tahapan segitiga restitusi. Ya, tadi ada 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Oke Bapak Ibu, jadi ini ada video menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan segitiga restitusi. Ya, jadi ini videonya bisa diamati supaya paham tahapan-tahapannya. Ya, baik yang mana yang merupakan menstabilkan identitas, yang mana validasi tindakan yang salah, dan yang mana nanti menanyakan keyakinan. Boleh dicermati Bapak Ibu, silakan. Bisa. Tadi benar dari ketua kelas, katanya bisa habis nonton yang ada Pak. Iya Bu, saya kesel Bu. Kesel apa? Bapak tiba-tiba datang mau minta namanya dicantik nama Bu Islam. Padahal dia tidak soal. Oh gitu, wajar lah kalau bisa marah dan kesel. Itu juga kalau di posisi bisa juga pasti mungkin melakukan hal yang sama. Iya betul. Lalu apa yang bisa lakukan terhadap apa? Saya marah-marah Bu, saya kesal dan bagi-bagi saja saya empati dan salah. Oh, saya mau memilih. Oh, iya. Pasti bisa berbuat itu ada rasanya ya. Iya Bu, saya kesal Bu, kami sudah susah payah dengan tugas kelompok, tapi dapat tidak ada partisipasinya datang. Mau menjadi contohnya dalam tugas kelompok. Oh, ada sih kalau bisa merasa marah. Tapi Ibu sangat menghargai tindakan Nisa yang tidak lebih buruk dari itu. Misalnya bisa menggunakan. Sekarang coba kita pikirkan tindakan Nisa yang sampai mengulang meja itu kira-kira sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita? Tidak ya. Bisa keyakinan kelas apa yang bisa melanggar saling menghargai? Iya betul. Jadi kalau saling menghargai atau menghormati anak teman itu menurut Nisa penting nggak? Baik, kalau menurut Nisa itu penting. Kira-kira keyakinan apa yang harus bisa lakukan pada saat Nisa marah? Pada sebisa itu. Iya, baik. Jadi itu kurang lebih tadi bagaimana contoh menyelesaikan permasalahan menggunakan tahapan dalam segitiga restitusi, ya. Nah, jadi sebelum kita ke refleksi dan kesimpulan,
kira-kira dari materi yang sudah dipaparkan tadi, kira-kira ada tidak yang mau ditanyakan gitu? Ada yang kurang jelas mungkin atau bagaimana? Silahkan Bapak Ibu. Sebelumnya perkenalkan saya Nur Hayati Rahab. Di sini saya izin bertanya Bu terkait segitiga restitusi tadi. Nah, pertanyaannya itu dalam pelaksanaan segitiga restitusi khususnya untuk menyelesaikan masalah murid, jika pada saat proses restitusi siswanya sudah saling memaafkan, namun ternyata masih menyimpan dendam atau tidak enak di hati, itu kira-kira gimana Bu langkah selanjutnya gitu? Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu Nur Hayati, pertanyaannya bagus sekali. Ini sebenarnya yang sering kita alami gitu ya, sudah kita selesaikan berkelanjutan gitu ya. Jadi walaupun kita sudah menyelesaikan permasalahan, anak-anak sudah menyadari dan mau memperbaiki, tapi kita harus tetap terus pantau anak-anak ini gitu ya. Tetap harus kita pantau bagaimana karakternya ke depannya, apakah benar sesuai dengan dia perbaikan yang direncanakannya atau tidak. Kalau misalnya tidak gitu ya, kita bisa panggil kembali, kita bisa berdiskusi kembali untuk menemukan solusinya lagi. Begitu berulang-ulang. Supaya apa? Kegiatan yang berulang-ulang lama-lama akan menjadi kebiasaan bagi anak, sehingga anak lama-lama akan terbiasa sendiri. Untuk apa? Misalnya untuk memaafkan orang, ya, untuk berikhlas hati, ya, berbesar hati untuk memaafkan temannya dan mau memperbaiki dirinya sendiri juga, gitu ya, kurang lebih. Gimana Ibu Nur Hayati? Oke, baik. Oke, kira-kira ada yang mau bertanya lagi, Bapak Ibu? Oh iya, Ibu Nur Azizah. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan Bu, nama saya Nur Azizah. Yang ingin saya tanyakan, budaya positif yang sudah dilaksanakan di sekolah tentunya berdampak baik bagi murid-murid. Tetapi bagaimana Bu jika orang tua tidak melaksanakan budaya positif ini juga di rumah? Apa budaya positif yang sudah dilakukan di sekolah ini tidak sia-sia? Itu pertanyaan saya Bu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya yang luar biasa Ibu Nur Azizah. Jadi ya gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaannya sebenarnya yang kita alami gitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kita sudah menerapkan budaya positif di sekolah. Ya, kedisiplinan, mengerjakan tugas tepat waktu, menjaga kebersihan, bertutur kata yang sopan, saling menghargai gitu ya. Tetapi ketika anak pulang ke rumah gitu ya, ternyata mungkin gitu ada beberapa rumah gitu ya yang tidak melaksanakan itu. Nah, itu bagaimana? Kan anak pasti akan ibaratnya apa ya? Gimana Bu? Iya, bertolak belakang. Nah, itulah pentingnya kegiatan budaya positif ini bukan hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tapi seluruh warga sekolah. Ya, warga sekolah bukan hanya guru, tapi semua yang ada di sekolah ini. Dari mulai kita di sini ada yayasan, ada kepala sekolah sebagai pemimpin, ada para wakil kepala sekolah, ada guru-guru, kemudian ada satpam, kemudian ada bagian kebersihan. Ya, nah itu semuanya adalah warga sekolah dan ada siswanya juga. Selain itu apalagi? Adalah orang tua siswa atau orang tua murid yang juga wajib ya mengikuti membudayakan kegiatan budaya positif. Supaya apa? Supaya kegiatannya itu sejalan. Budaya positif yang diterapkan di sekolah juga dilanjutkan di rumah, gitu. Karena kita sebagai guru nggak mungkin memantau anak-anak di rumah orang tuanya, kan gitu kan? Tetapi pemantauan kita, gitu ya, pembimbingan kita dilanjutkan oleh orang tuanya, sehingga ada kerjasama yang saling antara guru dengan orang tua, sehingga anak itu terus-terusan dalam lingkup budaya positif, sehingga akan menimbulkan jiwa-jiwa dengan nilai-nilai kebajikan. Jadi kira-kira seperti itu ya Ibu Nur Azizah. Kira-kira sudah bisa diterima Ibu? Iya, terima kasih.
kasih. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi tadi sudah ada yang bertanya, sudah ada saling diskusi ya. Sudah dijawab juga. Nah, selanjutnya kira-kira dari kegiatan ini sebelum kita masuk kesimpulan, kira-kira siapa Bapak Ibu yang mau merefleksi dari kegiatan kita? Ya, Ibu Ugi, silakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Mardiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wulandari. Di sini saya mendapatkan ilmu baru dari Ibu Mardiana dan saya merasa senang bisa mendapatkan wawasan baru yang dimana kita membahas tentang topik budaya positif ya, Bapak Ibu sekalian, yang dimana kita mengharapkan terlaksananya budaya positif di sekolah ini agar murid-murid kita nanti menjadi murid yang membawa nilai-nilai Pancasila ke depannya. Saya merasa senang sekali mewakili rekan-rekan sekalian kepada Ibu Mardiana yang sudah menambah wawasan kami, yang sudah memberikan ilmu yang bermanfaat. Mungkin cukup sekian itu saja. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu Mardiana. Iya, terima kasih Bu Gika atas refleksinya. Jadi kegiatan hari ini ya kita coba sama kita simpulkan Bapak Ibu sekalian. Ya jadi kita ya sebagai seorang guru sekaligus pemimpin dalam pembelajaran ya kita wajib mewujudkan budaya positif di sekolah dengan memahami perubahan paradigma baru dalam pembelajaran. Disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Dengan pemahaman ini, kiranya kita dapat menerapkan dalam tindakan nyata di lingkungan sekolah dan masyarakat luas, sehingga mewujudkan generasi emas yang religius, cerdas, dan berwawasan global. Amin, 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 ya robbal alamin. Ya Bapak Ibu sekalian, dengan kesimpulan tadi selesai kegiatan kita hari ini mengenai diseminasi budaya positif ya yang saya paparkan tadi. Semoga dengan diskusi kita bersama tadi budaya positif itu bisa kita terapkan baik dalam diri, di sekolah maupun di masyarakat luas. Mungkin dalam penyampaian saya ada kekurangan, ada kesalahan tidak pada tempatnya. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada Bapak Ibu sekalian saya mohon maaf. Sebelum kita menutup kegiatan ini, supaya kita lebih mendapat berkah yang berlimpah dari kegiatan kita ini, mari kita tutup kegiatan ini dengan berdoa. Kepada Bapak Bagus, kami persilakan untuk menutup sambil berdoa, menutup kegiatan sambil berdoa. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, untuk menutup acara ini semoga kita mendapatkan berkah. Marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah Bapak Ibu, acara demi acara telah kita lewati bersama. Dan semoga apa yang disampaikan oleh narasumber kita, pemateri kita yaitu Ibu Mardiana Arnar, SPD, selaku CGP Angkatan 10 Kota Medan, yang dimana kiranya nanti seluruh materi yang disampaikan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, menambah wawasan bagi kita semua, menambah ilmu pengetahuan bagi kita semua, dan kita bergerak dan menggerakkan untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan program latihan guru penggerak. Untuk itu kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua yang telah meluangkan waktunya untuk dapat mengikuti acara diklat atau sosialisasi diseminasi budaya positif ini. Semoga kiranya kita selalu mendapatkan keberkahan dalam setiap kegiatan kita. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
menjelaskan. Ya, dan itu salah satu contohnya. Gitu ya. Nah, nanti yang kalian pengen itu kalian tuliskan di kertas post-it ini. Bisa? Bisa ya. Nanti setelah itu kalian tulis, nanti kalian bergantian menempelnya di kertas ini. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doakan nama saya saya dari kelas 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Ramadhani Siregar. Saya kelas 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Rahman Dirmante dari kelas 11 di Satria. Saya adalah menjaga kebersihan dan ketertiban kelas. Keyakinan kelas yang saya buat adalah selalu solid dalam pertemanan. Iya. Keyakinan kelas yang saya buat adalah menghargai dan menghormati para guru. Keyakinan kelas yang saya buat yaitu saling menjaga solidaritas antar teman sekelas. Perasaan saya seru. Saya merasa senang dan bahagia.